Yesus, Engkau penjunanku, pelita hidupku. Shalom sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang maha besar dan maha mulia, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa, malam hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami bersyukur Bapa untuk anugerah dan kasih yang boleh Bapa nyatakan kepada kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa, malam ini masih ada waktu dan kesempatan bagi kami sebelum kami beristirahat untuk mendengar daripada firman Bapa. Firman yang akan menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, tuntun dan bimbinglah kami. Jadikanlah kami anak-anak Bapa yang boleh dengan setia melakukan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Amsal 29 ayat 1. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Judul renungan bagi kita saat ini adalah berhenti keras kepala. Sahabat penjunanku pelitaku yang kekasih, tokoh Giant dalam film kartun Doraemon digambarkan sebagai anak yang keras kepala dan mau menang sendiri. Ia sering menolak nasihat dari orang tua, teman, atau gurunya jika saran mereka tidak sesuai dengan keinginannya. Kadang-kadang ia malah memukul teman yang memberi masukan. Sungguh sangat mengesalkan bertemu dengan orang seperti ini, bukan? Kita sering mendengar orang berkata, orang itu hatinya keras, bahkan sudah membatu. Artinya, ia sudah tidak bisa diberitahu lagi. Apa yang sudah menjadi prinsip atau pendapatnya, sama sekali tidak bisa diubah dengan cara apapun oleh siapapun. Akhirnya, ia dibiarkan saja berbuat semaunya sendiri. Bahkan kalau ia mengalami kesakitan, semua orang lepas tangan karena jengkel dengan sikapnya yang keras kepala itu. Orang-orang ini misalnya adalah saudara-saudara kita yang memiliki kebiasaan merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, atau yang kecanduan narkoba. Juga orang yang suka makan. Dokter sudah menasehati agar ia berpantang ini dan itu karena faktor kesehatan. Tetapi ia tetap nekat dan tidak mau mengubah pola makannya. Tidak ada yang mampu memberitahukannya karena ia selalu memberikan alasan untuk membenarkan dirinya sendiri. Selalu mau memberitahu kita bahwa orang yang keras kepala atau kaku akan sampai pada titik di mana mereka akan hancur dan tidak dapat diperbaiki lagi. Ini berlaku untuk orang yang menolak untuk menerima koreksi, disiplin, atau kritik yang membangun. Mereka lebih baik mati daripada mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Keras kepala adalah bentuk kesombongan, dan Tuhan membenci kesombongan. Sahabatku, kita harus menjaga hati dan pikiran kita dari sikap keras kepala. Kita harus berhati-hati agar kita tidak mengeraskan hati kita melawan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetapi dengan patuh melakukan apa yang Dia perintahkan untuk kita lakukan. Jangan biarkan apapun menjadi penghalang antara Anda dan Bapa Surgawi, terutama kekeras kepalaan kita. Bersikeras dengan cara kita sendiri tidak ada gunanya
karena hanya akan merusak hubungan kita dengan Bapa. Adakah karakter buruk yang hingga saat ini belum dapat Anda ubah? Apakah Anda termasuk orang yang sulit menerima kritikan dan masukan orang lain? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, ampunilah kekeras kepalaan kami ketika kami bersikeras melakukan hal-hal yang dengan cara kami sendiri. Kami sangat menyesal Tuhan. Kami tahu bahwa jalan-Mu adalah yang terbaik dan kami menyadari bahwa jalan kami cenderung membawa kami keluar dari jalan yang telah Bapa tetapkan di hadapan kami. Tolong kami ya Bapa untuk mendengarkan suara-Mu dan melakukan apa yang Bapa perintahkan untuk saya lakukan. Bapa, kami tahu Engkau selalu menginginkan yang terbaik untuk kami. Karena itu kami akan tunduk pada kehendak dan tuntunan-Mu Bapa. Tolonglah kami ya Bapa untuk menjaga komitmen kami kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara